Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sandi Rahmawati dari PMTK semester 1 STKIP Muhammadiyah Kuningan. Di sini saya akan menerangkan penalaran geometri. Hal-hal yang akan dibahas adalah pertama, pengertian penalaran, kedua, macam-macam penalaran, ketiga, tipe pernyataan jika maka, kemudian keempat, pola penalaran. Langsung saja, pertama, pengertian penalaran geometri. Penalaran geometri adalah upaya menarik kesimpulan atau generalisasi dari hasil pengamatan. Kedua, macam-macam penalaran geometri. Ada penalaran induktif, yaitu upaya menarik kesimpulan dari pengamatan kasus-kasus khusus ke hal yang bersifat umum. Kesimpulan mudah terpatahkan karena kurangnya observasi. Langkah-langkah penalaran induktif adalah: pertama, observasi atau mengamati langkah-langkah untuk setiap kasus. Kedua, jika sifat pada setiap observasi benar, maka kesimpulannya benar. Berikut contoh penalaran induktif dalam pengamatan jumlah sudut segitiga. Potonglah 3 bentuk segitiga yang berbeda dari selembar kertas. Pojok dari setiap segitiga dipotong seperti gambar di bawah ini. Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Kemudian ada penalaran deduktif, yaitu upaya menarik kesimpulan dari hal-hal umum untuk seterusnya dihubungkan dengan bagian-bagian yang bersifat khusus. Langkah-langkah penalaran deduktif dimulai dengan kondisi yang diketahui atau hipotesis, gunakan logika, definisi, postulat, teorema yang sudah dilakukan untuk membuktikan urutan pernyataan atau langkah yang menuntun ke hasil. Kemudian ambil kesimpulan. Contoh penalaran deduktif. Jika dua sisi segitiga kongruen, maka dua sisi di hadapan sisi itu juga kongruen. Dapat dijelaskan dengan pernyataan dua sisi segitiga kongruen. Alasannya, menurut hipotesisnya benar. Pernyataan dua sudut di hadapan sisi yang bersesuaian, alasannya itu merupakan sifat kongruen dari segitiga. Materi ketiga adalah tipe pernyataan jika maka. Jika P, maka Q, di mana pernyataan P adalah hipotesis. Kemudian Q disebut konklusi. Ada 3. Yang pertama, converse, rumusnya jika Q maka P. Kedua, ada inverse, rumusnya jika negasi P maka negasi Q. Kemudian ketiga, ada kontrapositif, rumusnya jika negasi Q maka negasi P. Berikut contohnya. Pernyataannya, jika bendera Indonesia maka bendera itu merah putih. Converse-nya, jika bendera itu merah putih maka bendera Indonesia. Inverse-nya, jika bukan bendera Indonesia maka bendera itu bukan merah putih. Kontrapositifnya, jika bukan bendera merah putih maka itu bukan bendera Indonesia. 4. Ada pola penalaran. Pola penalaran digunakan untuk membuktikan teorema, bentuknya jika maka. Pertama, ada modus ponens. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, P, konklusinya adalah Q. Kedua, ada modus tollens. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua adalah negasi Q. Konklusinya tentunya negasi P. Ketiga, ada aturan rantai. Premis pertama, jika P maka Q. Premis kedua, jika Q maka R. Tentunya konklusinya adalah jika P maka R. Berikut contoh pola penalaran. Pertama, modus ponens. Jika X adalah makhluk hidup, maka X akan mati. Pak Amir adalah makhluk hidup, konklusinya jadi Pak Amir akan mati. Kedua, modus tollens. Jika X orang Bandung, maka X orang Jawa Barat. Widodo bukan orang Jawa Barat, Widodo bukan orang Bandung. Ketiga, aturan rantai contohnya adalah jika suatu segitiga sama sisi, maka semua sisi kongruen. Premis keduanya, jika semua sisi kongruen, maka disebut segi banyak beraturan. Konklusinya, jika suatu segitiga sama sisi, maka disebut segi banyak beraturan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.